manaqib atau biografi perjalanan hidup Al-Habib Sayyid Saggaf bin Muhammad bin Idrus yang akan disampaikan oleh Ustaz Idrus bin Mutahhar Al-Jufri. Kepada Ustaz Idrus kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati daripada segenap dari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa bil khusus Sayyidul Walid Al-Habib Mutahhar bin Shalih Al-Jufri, yang saya hormati daripada Khamwil Al-Khairat, yang saya hormati daripada seluruh sesepuh-sesepuh Sekda Kabupaten Bulungan, yang saya hormati daripada seluruh perwakilan daripada Komisariat Al-Khairat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kerabat sahabatnya ila mindah hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, "'Inda dzikri shalihin tanzilur rahmah." Ketika dibacakannya manaqib cerita orang-orang saleh, maka pada saat itu rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan di tengah tempat tersebut. Maka saat ini kita semua berkumpul dengan mengingat, mengenang bagaimana sesosok yang tak asing di mata kita, sesosok yang suaranya tak asing di telinga kita, sesosok yang tak asing budi pekerti perangai yang baik di dalam hati kita, yaitulah Al-Habib Saggaf bin Muhammad bin Idrus bin Salim Al-Jufri, yang mana beliau Al-Habib Saggaf lahir tepat pada tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 1356 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1937 Masehi di kota Pekalongan, Jawa Tengah. Ayahnya Al-Habib Saggaf adalah Habib Muhammad Al-Jufri, seorang ulama yang ahli dalam ilmu nahu, hingga ayahnya Al-Habib Idrus bin Salim memuji dengan mengatakan, "Li Muhammadin bin nahwi fahmun saibun yubdihi ahyanan lana bil majlisi." Muhammad adalah sesosok orang yang faham dan mahir dalam ilmu nahu. Terkadang ia menampakkan kemahirannya di majlis ilmu. Adapun ibunya Al-Habib Saggaf adalah Syarifah Radwan binti Talib Al-Jufri, seorang wanita salihah yang terkenal dengan kelembutan, kerendahan hati dan kesabarannya. Al-Habib Saggaf bin Muhammad Al-Jufri berasal dari garis keturunan yang berilmu, bertakwa dan mengamalkan ilmunya. Hingga jika kita teliti dengan baik, maka kita akan mendapati al-nasab dari Habib Saggaf dengan istilah silsilah zahabiyah, yaitu garis keturunan emas. Sebab tak ada dari nasab beliau kecuali orang yang alim dan bertakwa. Di masa kecilnya di kota Pekalongan, Habib Saggaf sekolah belajar di madrasah salafiyah, hingga ketika beliau menginjak usia 12 tahun, Habib Saggaf menguatkan tekadnya untuk pindah ke kota Palu demi belajar kepada sang kakek tercinta, yaitu guru tua Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri.
Mendengar tekad sang anak yang begitu kuat untuk belajar ke kota Palu, sang bibi beliau yang juga merawat Al-Habib Segaf saat itu, Syarifah Ruqayyah binti Tariq Al-Jubri, mengatakan kepada Habib Segaf, "Ya Habib Segaf, engkau mau pindah ke kota Palu. Di sana hutan, sering mati lampu, dan kau tidak akan mendapatkan pakaian untuk pergi ke kota Palu." Al-Habib Segaf yang telah membulatkan tekadnya untuk pergi ke kota Palu mengatakan, "Tidak menjadi masalah. Adapun baju nanti saya akan bisa beli di kota Makassar." Walaupun pada saat itu sebenarnya Habib Segaf belum pernah berkunjung ke kota Makassar, namun demi menenangkan hati sang bibi, Habib Segaf siap untuk berangkat dengan berbagai resiko yang siap ia terima. Sesampainya beliau di kota Palu, Habib Segaf bin Muhammad belajar dengan tekun kepada sang kakek. Habib Segaf juga dari kecilnya tumbuh sebagai seorang anak yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hingga di usianya yang baru menginjak 15 tahun, Habib Segaf telah menguasai ilmu nahwu dan mahir dalam qiraah membaca kitab kuning. Kemahirian beliau dalam berqiraah membuat guru tua menjadikan Habib Segaf barometer dalam qiraah. Hingga ketika ada keluarganya yang qiraah membaca dan ada kesalahan dalam membaca, guru tua mengatakan, "Musyik kama Segaf, engkau belum seperti daripada Segaf." Dalam penuntutan ilmu Habib Segaf, Al-Habib Segaf tepat pada usia 18 tahun, beliau meminta izin kepada sang kakek untuk dapat belajar di Mesir Al-Azhar. Beliau Habib Idrus bin Salim mengizinkan sang cucu dengan mengatakan dalam gubahan syairnya, "Ilaiha marhala bi qawi azmin fa inna amamakum kan min muridi." Pergilah engkau dengan tekad yang kuat, karena di masa nanti akan banyak sekali orang-orang yang akan mengambil manfaat darimu. Namun tak dapat dipungkiri, kepergian Habib Segaf juga menyimpan kesedihan di dalam hati sang kakek. Kesedihan tersebut tergambarkan dalam syair yang mengatakan, "Fi yaumir rahili yakun huzni, wa fi yaumil wusuli yakun 'idi." Di hari kepergiannya merupakan hari kesedihanku, dan di hari kedatangannya merupakan hari idku. Beliau semasa daripada belajarnya di Mesir tidak putus terus menggunakan waktunya untuk mengambil daripada ulama-ulama yang berada di Universitas Al-Azhar. Oleh karena itu, semasa beliau belajar di kota Mesir, yang pada saat itu orang-orang masih menganggap remeh akan pelajar Indonesia, Al-Habib Segaf yang saat itu menampilkan daripada keupayaan ilmu pengetahuan yang ia dapati daripada Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jubri, bagaimana ia mendatangi daripada guru-guru masyayikh yang di Mesir yang mengatakan, "Semua yang saat ini kalian berikan kepadaku telah aku pelajari di kota Palu, di tempat aku belajar." Akan pada saat itu mendengar daripada jawaban tersebut, para masyayikh Mesir mengetes beliau kembali, dan selalu setelah itu mengizinkan Al-Habib Segaf untuk melangkah untuk mempelajari daripada Universitas Al-Azhar di masa yang begitu sangat singkat. Setelah 8 tahun menempuh pendidikan di kota Mesir, beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya pada tahun 1967. Dan pada saat itu juga, setelah beliau menyelesaikan pendidikannya, Al-Habib Segaf kembali ke kota Palu. Kedatangan Al-Habib Segaf pun disambut dengan sukacita oleh sang kakek dengan mengatakan, "Farhan bi ibni Muhammadin 'inda qudumihi, ahlan bihi ahlan bi Muhammadi." Hatiku gembira dengan kedatangan anaknya Habib Muhammad. Selamat datang wahai Ibn Muhammad. Dan kemudian Habib Segaf mendapatkan doktor honoris causa dari Universitas Kedah Malaysia. Dan setelah beberapa tahun kemudian, Habib Segaf mendapatkan gelar profesor dari universitas yang sama. Ikatan Habib Segaf dengan Al-Khair. Al-Habib Segaf telah ditunjuk oleh guru tua menjadi ketua umum PP Al-Khairat ketika beliau masih berada di Mesir dalam muktamar pertama di Ampana.
Habib Segaf sangat menghargai orang yang bekerja dengannya, terbuka dalam menerima saran, berdiskusi sebelum mengambil keputusan, mengamalkan dari sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksyara musyawarah ma'a ashabih. Nabi Muhammad merupakan sosok yang banyak berdiskusi dengan sahabatnya. Al-Habib Segaf, sosok yang memimpin, yang mencurahkan tenaga, waktu dan pikiran untuk al-khairat. Pada tahun 1970, ketika al-khairat mengalami krisis finansial, Al-Habib Segaf berjuang yang membuat beliau harus pergi ke luar negeri untuk mencari bantuan dana, dan bahkan untuk membeli tiket perjalanan pun Habib Segaf sampai berjualan. Tak hanya sampai di situ, sejak tahun 1999, Al-Habib Segaf tak pernah mengambil gajinya dari kantor pengurus besar al-khairat, karena gajinya beliau berikan untuk guru-guru honorer. Ketika ayahanda beliau bin Muhammad meninggal, al-khairat berjumlah 700 madrasah, dan ketika Al-Habib Segaf meninggal, al-khairat berjumlah 1400 madrasah. Tak heran kakek beliau Habib Idrus bin Salim mengatakan dalam syairnya, "Sya'nul madarisi qutuhu wa ghinahu wa qalbu mu'allaqun bil masajid." Perkara yang berkaitan dengan madrasah dan pelajaran adalah makanan pokoknya, dan hatinya selalu terikat dengan masjid. Semangat beliau dalam membangun madrasah tak membuat beliau lupa bahwa tujuan utama dari madrasah agar masyarakat menghidupkan masjid. Sebagaimana Habib Idrus bin Salim al-Jubri mengatakan, "Bunyatil madarisu lil masajid." Madrasah dibangun untuk menghidupkan masjid-masjid. Suatu ketika Al-Habib Segaf ditanya oleh seorang saudagar kaya, "Habib, saya mempunyai rezeki, yang mana saya utamakan, membangun masjid atau madrasah?" Habib Segaf tidak mengatakan bangunlah madrasah, tapi beliau katakan yang diutamakan adalah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau di suatu daerah belum ada masjid, maka utamakanlah masjid. Dan bila suatu pemukiman sudah terdapat masjid yang dapat menampung seluruh jamaah, maka sediakanlah sarana dan prasarana pendidikan. Perjuangan beliau tak sebatas mengembangkan madrasah al-khairat, memikirkan gaji guru dan menghidupkan kembali madrasah yang mati. Beliau juga dalam kesehariannya mengajar dan menyiapkan waktu bagi abna al-khairat yang ingin menimba ilmu dengan beliau. Karena memegang teguh amanat sang kakek, "Fasrif zamanak fi ta'limil wara, la tabtaghi badalan hadzal maqsadi." Gunakanlah waktumu, gunakanlah waktumu untuk mengajar para santri, jangan engkau mencari pengganti dari tujuan ini. Kemudian dikatakan, "Sya'nul madarisi qutuhu wa ghinahu." Mengajar adalah makanan dan asupannya. Karena itulah Al-Habib Segaf tak pernah merasa capek dalam mengajar dan qiraah. Bahkan pada suatu ketika Al-Habib sedang berbaring dan hendak tidur, salah satu anak beliau bertanya tentang satu masalah hukum fikih. Habib Segaf yang mendengar pertanyaan fikih langsung bangkit dengan penuh semangat. Wajah beliau yang awalnya nampak lelah seketika menjadi berseri. Kesibukan beliau di pagi hari, siang, dan sore yang begitu padat tak membuat beliau meninggalkan sholat malam. Walaupun sholat malam tak begitu banyak, ketika ditanya oleh anaknya, "Abah, kenapa sholat malam Abah tak sampai puluhan rakaat?" Habib Segaf menjawab, "Ibadahku di siang hari, yaitu mengajar dan mengurus al-khairat, itu bermanfaat bagiku dan orang lain. Sedangkan tahajudku hanya untuk diriku sendiri. Oleh karena itu, ibadah yang bermanfaat untuk orang lain, itulah yang aku perbanyak." Sungguh, Habib Segaf adalah seorang tokoh sufi mengamalkan apa yang dikatakan oleh para ulama tasawuf, "Aqim nafsaka haitsu ma agamakallah." Beribadahlah kamu kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah tempatkan untukmu. Pemikiran yang begitu cemerlang daripada Habib Segaf. Habib Segaf juga seorang sosok yang memiliki pola pikir yang terbuka. Hal itu terlihat ketika ada tawaran datang kepada Habib Segaf untuk mengajar
teknologi. Artinya untuk bekerja sama dalam bidang sains dan teknologi kita terbuka dengan siapapun. Sebagaimana dengan sang kakek dulu mengizinkan oleh seorang non-muslim untuk mengajar matematika di Al-Khairat. Kehidupan Al-Habib Segaf di sisi keluarganya. Al-Habib Segaf sebagai seorang pemimpin rumah tangga merupakan seorang ayah yang pengasih, sabar, bijak, dan santun. Anak-anak dan istri Al-Habib Segaf mengatakan semasa hidupnya Al-Habib Segaf tak pernah meneriaki anak, istri, bahkan orang yang melayaninya. Al-Habib Segaf tak pernah protes terhadap makanan yang disajikan kepadanya. Jika ia menyukainya, beliau akan mengatakan, apa resep masakan ini? Jika beliau tidak suka, beliau hanya diam. Jika ditanya, enak ya Habib? Habib Segaf beliau menjawab dengan senyuman dan mengatakan, enak juga. Al-Habib Segaf juga tidak pernah memarahi, apalagi sampai memukul. Jika ada anaknya yang melakukan kesalahan, beliau hanya diam, sehingga anaknya tahu bahwa mereka memiliki kesalahan. Sungguh Habib Segaf adalah sesosok ayah yang sempurna sebagaimana digambarkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Laqad kana dhahukan idza walad sakitan idza kharaj akidan ma wajadna masail amma faqat. Ketika berkumpul dengan keluarga, beliau periang. Ketika keluar rumah tak pernah menceritakan isi rumahnya. Makan apa yang dihidangkan, tak pernah meminta apa yang tak dihidangkan. Al-Habib Segaf juga merupakan seorang yang disiplin. Jika berjanji pada satu waktu, maka beliau akan datang tepat pada waktunya tersebut. Habib Segaf adalah sosok guru yang begitu menjadi panutan bagi anak Al-Khairat. Sebagai seorang guru, Al-Habib Segaf juga meninggalkan kesan yang amat hebat. Al-Habib Segaf tak pernah memukul muridnya, dan murid-muridnya mengetahui bahwa Al-Habib Segaf itu marah dengan tidak tanda. Wajah beliau memerah. Kedua, ketika bersalaman, maka yang dikasih hanya ujung jari. Yang ketiga, ketika seorang tersebut biasa disuruh untuk mengerjakan suatu hal, mendadak Habib Segaf tidak lagi akan menyuruhnya. Pernah suatu ketika, munsyid atau yang membawakan qasidah untuk Habib Segaf yang selalu disuruh untuk membaca qasidah, mendadak tak lagi diperintahkan untuk membaca qasidah. Dan pertemuan selanjutnya pun demikian. Hingga ayah saya bertanya kepada munsyid tersebut, ente ada salah, apa kesalahanmu? Lalu yang membacakan qasidah itu menjawab, betul Ustaz, saya sekarang sudah merokok. Habib Segaf tidak suka orang yang merokok, baik yang merokok dari kalangan murid ataupun guru Al-Khairat. Akhlak budi pekerti daripada Habib Segaf. Habib Segaf merupakan sesosok yang hati-hatinya tak ada kecenderungan terhadap dunia sedikit pun. Hati beliau penuh dengan qanaah, merasa berkecukupan. Hal ini terlihat di masa awal dakwah beliau bersama sang adik Habib Abdullah dengan menggunakan gerobak, sebagaimana yang diceritakan Ustaz Nasiruddin, murid guru tua. Dan ketika berangkat dakwah, mobil apapun yang menjemput beliau naiki dan tak pernah protes. Bahkan pernah suatu kali mobil yang Habib Segaf gunakan mogok di tengah jalan, namun tak ada rasa kesal, marah ataupun mengeluh di wajahnya. Seringkali pejabat datang ke beliau menawarkan materi kepadanya, namun selalu yang diucapkan dari mulut Habib Segaf, perhatikan Al-Khairat. Habib Segaf adalah sosok yang menggabungkan antara syariat dan hakikat, sebagaimana yang dikatakan oleh Petrus bin Salim, min Musir Segaf atana mursyidan wa mualliman lil mubtadi wal muntahi. Dari Mesir, Segaf datang sebagai seorang guru dan pengajar bagi pemula dan orang yang titik berat bagi seorang pemula ataupun tingkat akhir. Hati yang bersih, perjuangan dakwah yang begitu hebat membuat beliau dihormati semua kalangan. Pada suatu kesempatan, Al-Habib Segaf ditemani sang adik Habib Abdullah untuk berkunjung ke majlis Syekh Muhammad Al-Maliki. Habib Abdullah bercerita, saat melihat Habib Segaf datang, Syekh Muhammad berdiri menyambut kedatangan Al-Habib Segaf. Kalau Al-Habib
Salim. Ketika ditanya tentang akhlak Habib Segaf, dengan singkat beliau mengatakan, kana khuluqul Ustaz Idrus bin Salim al-Juhri. Adapun budi pekerti Habib Segaf adalah budi pekerti seperti guru tua Al-Habib Idrus. Tak heran, suatu ketika pendamping beliau, yaitu Om Yusuf Latopada, mendampingi Habib kunjungan Al-Khairat di Sulawesi Utara. Ketika Om Yusuf masuk ke kamar Habib dan ingin memberitahu makanan telah siap, betapa terkejutnya Om Yusuf ketika mendapati Habib Segaf yang ketiduran dan disaksikan bahwa pada saat itu Habib Segaf bukan Habib Segaf, melainkan kakek Al-Habib Idrus bin Salim al-Juhri. Habib Segaf juga merupakan cucu tercinta dan mendapatkan perhatian khusus dari Habib Idrus bin Salim al-Juhri. Ketika Al-Khairat mendapat sebuah masalah problem yang begitu berat, Habib Abdillah bermimpi melihat sang kakek dalam mimpi. Kemudian Habib Idrus mengatakan kepada Habib Abdillah, "Ya Abdillah, saya Segaf. Wahai Abdillah, bantulah Habib Segaf." Kisah ini diceritakan langsung oleh Habib Abdillah kepada ayah saya Ustaz Mutahhar al-Juhri. Habib Segaf juga merupakan cucu yang telah mendapatkan kesaksian ridha dari sang kakek. Menjelang wafat sang kakek, guru tua mengatakan, "Ya Segaf, raditu anka zahiran wa batinan." Wahai Segaf, aku telah ridha kepadamu zahir dan batin. Habib Segaf juga mempunyai banyak karamah yang begitu beliau jarang tampakkan di Palu. Tapi kelebihan beliau banyak disaksikan oleh orang-orang luar Palu. Di antaranya adalah kejadian yang terjadi ketika beliau berkunjung ke Al-Khairat di kota Malinau. Ketika sampai, Habib Segaf dipersilahkan masuk ke kamar yang telah dibersihkan, termasuk bak kamar mandi yang telah terdapat di dalam kamar. Ketika orang yang bersama beliau, di antaranya Bupati Bulungan pada saat itu, Bapak Budiman Arifin, menunggu Habib di luar kamar. Mereka mendengar suara airnya yang menandakan Habib Segaf sedang mandi. Setelah menunggu beberapa saat, Habib Segaf keluar dari kamar. Setelah keluar, Habib tuan rumah beringat bahwa mesin air belum dinyalakan. Dan ketika tuan rumah masuk mengecek, kamar mandi tersebut tidak dia dapati dalam keadaan kosong. Perpisahan Al-Habib Segaf dengan kita. Hari kesedihan itu pun tiba. Tepat pada tanggal 19 Zulhijjah, kondisi fisik beliau melemah, membuat beliau harus dirawat di rumah sakit Al-Khairat. Hari demi hari, belum ada nampak tanda-tanda kesembuhan. Namun yang mengherankan, di saat keadaan Habib Segaf melemah, Habib Segaf memerintahkan salah satu anaknya untuk membaca kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Bahkan sempat mengkhatamkan Alkitab Adab Sulukul Murid karangan Imamul Haddad. Dan yang membuat takjub, ketika dibacakan kitab, Habib Segaf kembali menampakkan semangat dan keadaan beliau yang melemah seketika menguat. Dan ketika selesai dibacakan kitab, Habib kembali seperti keadaan semula. Hingga isyarat akan berkumpulnya bersama kakek itu tiba. Ketika Habib Segaf mengatakan dengan lantang, "Ya Habib Idrus, addaitul amanah." Wahai Habib Idrus, aku telah menjalankan amanatmu. Dan tepat pada tanggal 24 Zulhijjah, jiwa yang bersih, jiwa yang suci itu kembali berpulang ke rahmatullah. Wahai daripada abna'ul khairat, berpulangnya Habib Segaf meninggalkan jasa yang tak bisa kita lupakan, meninggalkan banyak cerita. Tentu kisah yang saya tulis ini hanyalah tetesan dari lautan, sebab masing-masing dari abna'ul khairat mempunyai kisah, cerita dan kenangan tersendiri bersama beliau. Wahai abna'ul khairat, kepergian Habib Segaf juga mengajarkan dan membuktikan bahwa Al-Habib Segaf adalah sosok yang mengamalkan maqalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ilal lahad. Sebab di akhir hayatnya beliau masih meminta untuk dibacakan kitab hingga khatam. Mudah-mudahan
dari apa yang telah kita berkumpul saat ini, kembali dapat mengumpulkan semangat kita dalam mengajar dan belajar, dan mudah-mudahan kita dapat melangkahkan kaki dan pijakan kita dalam menjadi jalan langkah seperti Habib Segaf bin Muhammad bin Idrus bin Saleh Al-Jubri, dan dengan amal daripada hal tersebut dapat mengabdikan kita dengan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berkumpul dalam rangka silaturahmi kita, dalam rangka sekaligus kita melaksanakan kegiatan haul Habib Asghar Al-Jubri yang ketiga. Alhamdulillah, pada malam ini saya kira sudah tadi diceritakan riwayat kita terhadap pendidikan sangat tinggi sekali, terutama pendidikan di Al-Khairah, karena memang beliau semasa hidupnya saya sudah yang pertama juga sebagai ketua kombil sering bertemu beliau dan bicara pasti pergi belajar dan belajar. Nah, ini yang terus beliau lakukan sampai saat ini. Anak beliau Said Alwi yang meneruskan sama juga ilmunya. Saya kira ini pada malam ini kita sudah dengar tadi, saya kira panjang sekali ya riwayatnya. Betapa beliau sangat intens sekali terhadap Al-Khairah untuk lebih maju ke depan. Nah, mungkin kita juga Al-Khairah pada saat ini dan di bawah kepemimpinan Habib Alwi juga ada perubahan sedikit, yaitu mengenai teknologi. Jadi kita bukan hanya belajar, mengajar, tapi kita juga belajar teknologi. Teknologi yang kami kemarin rapat di Samarinda, pada saat itu beliau juga menyampaikan itu. Jadi digital, kita belajar digital. Jadi semua itu nanti data tidak ada lagi yang tulis-tulis. Jadi sistem komputer yang kita gunakan. Dan ini saya kira informasi kurang lebih yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan Komwil Al-Khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sakit, beliau tidak mau. Beliau mengatakan, mutahhar, itu yang baca. Tidak enak. Ini orang minta sama beliau, tapi beliau memang tidak mau. Jangan sampai orang datang kepada beliau itu hanya mau minta doa, mau kaya, mau itu pun tetap beliau. Kalau para pejabat datang, beliau tetap doakan, ya, tetap doakan. Atau orang mau ini tetap doakan. Tapi beliau tidak pernah mengatakan itu sebagaimana tadi. Tidak pernah nanti saya jangan lupa ya kita. Beliau mengatakan sudah, nanti kau lihat Pak saya minta aku membantu, lihat selesai ini lah. Mudah-mudahan kalau orang pembelajar datang, kita akan melaksanakan kegiatan yang sama untuk mengenang riwayat hidup beliau. Demikianlah, kalau kita langsung tamat saja di salat isya dulu, baru kita asya, baru kita ada kadarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehebat dan semulia apapun keturunanmu, tidak akan menjelaskan kehebatan dan kemuliaanmu. Sebagus apapun pakaianmu dan sealim apapun pakaianmu, tidak akan menjelaskan tentang akhlak dan kemampuanmu. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, kata Allah di sisinya, adalah orang yang paling bertakwa. Barakallah. Jadi hukumnya bagaimana? Pakai cadar setengah-setengah, make gamis setengah-setengah. Kadang kita pakai baju agama gitu, baju sunnah Nabi, sok suci lu, kan kadang digituin. Ada aja ya manusia yang mulutnya kayak begitu kan, sok suci lu. Logikanya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
Pertama kita bahas cadar dulu ya. Cadar itu masih perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Hukum asalnya aurat perempuan itu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Itu hukum asalnya. Meskipun dalam mazhab Syafi'i ada pendapat seluruh badan, semuanya. Kalau di sholat baru kecuali wajah sama telapak tangan. Jadi mau pakai cadar setengah-setengah boleh, mau nggak mau pakai cadar juga boleh. Sekarang menyikapi nggak kuat mental. Buat orang yang bilang ente memakai gamisnya kalau malam Selasa doang sama jihad. Di luar itu memakai celana lepis, pakai celana pendek, asal jalan pakaian seenaknya sendiri. Logikanya begini Bapak Ibu, mengamalkan sunnah itu dianjurkan apa enggak? Dianjurkan apa enggak? Oke, mengamalkan sunnah dianjurkan. Berakhlakul karimah, beragama, taat beragama, itu dianjurkan juga apa enggak? Dianjurkan. Ngamalin sunnah anjuran, taat beragama juga anjuran. Kedua-duanya anjuran yang berbeda. Mending mana? Sudah niru sunnah tapi belum berakhlak, apa niru sunnah kagak berakhlak juga kagak? Mana lebih baik? Lebih baik niru sunnah meskipun belum niru akhlaknya Nabi. Itu sama aja kayak orang yang bilang ente mah ceramah mulu, ngajarin orang mulu, ente sendiri belum bener. Ente ngamalin ilmu aja kagak bisa, belaga ngajarin orang ilmu. Nih saya kasih tahu, ngajarkan ilmu itu kewajiban. 1, mengamalkan ilmu juga kewajiban. 2, mending mana orang cuma bisa mengajarkan, belum bisa mengamalkan, atau ngajarin kagak, ngamalin kagak. Mending bisa ngajarin dengan niatan mudah-mudahan berkat saya ngajarin orang, Allah kasih saya hidayah buat bisa ngamalin. Jadi kita cuma ninggalin 1 kewajiban, bukan dua-duanya langsung. Begitu logikanya. Jadi boleh nggak apa-apa. Yang penting pakai cadar. Yang jadi masalah kalau ngaji pakai kerudung, kalau kagak ngaji lepas. Itu yang jadi masalah. Baru itu masalah. Tapi kalau misalkan cadar sama nggak cadar, itu nggak ada masalah. Teruntuk bagi kalian para istri, dengarkan. Ujian terberat bagi seorang istri itu bukan pada sholatnya. Karena pada dasarnya kita ketahui bersama, yang biasanya rajin sholat duha, biasanya istri. Yang rajin sholat tahajud, biasanya istri. Bahkan yang ngebangunin subuh, kebanyakan biasanya istri. Dan ujian terberat seorang istri bukan pada puasanya. Karena pada dasarnya kita ketahui bersama, yang rajin puasa Senin Kemis, biasanya istri. Yang rajin puasa Daud, biasanya istri. Tapi ujian terberat bagi seorang istri adalah pada taatnya dia terhadap suaminya dengan ridho dan ikhlas. Dan kebanyakan istri sulit untuk melakukan hal tersebut. Untuk itu, bagi kalian para istri, taatlah kalian pada suami kalian selama bukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Lima tanda kewalian seseorang. Bisa jadi tanda-tanda ini ada pada dirimu tanpa kamu ketahui. Kamu adalah seorang waliullah. Pertama, tidak pernah merisaukan terhadap rezeki. Ia yakin bahwa rezekinya sudah tertakar, tak pernah tertukar. Kedua, tak pernah mengeluh jika tertimpa musibah. Bahkan kadangkala tersenyum ketika musibah itu datang melanda. Ketiga, rasa kasih sayangnya begitu tinggi, sangat dermawan, hatinya penuh dengan kelembutan, penuh empati kepada sesama. Keempat, tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada siapapun, mudah memaafkan. Kelima, mudah menangis, terutama ketika merenungi akan nikmat Allah yang ada pada dirinya.
Keenam, ucapannya selalu benar. Apa yang dia katakan sering menjadi kenyataan. 7, gemar memberi nasihat tentang kebenaran. Dan Rasulullah, beliau dalam amalan yang nampak kepada manusia lain, amaluh gasad, amalnya beliau itu ringan dan mudah diteladani. Tetapi amalan yang antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, maka beliau lakukan sebanyak-banyaknya sesuka beliau. Kenapa? Sebab beliau adalah orang yang bersabda, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Allah Ta'ala jadikan kelezatan saya, hiburan saya, hobi saya, kesukaan saya di dalam sholat. Itu hiburannya Nabi Muhammad SAW. Saat situasi pelik, kemudian juga datang berita hal-hal yang tidak menyenangkan hati, tahu-tahu masuk waktu sholat, maka Rasulullah berkata kepada Sayyidina Bilal, di tengah-tengah pembicaraan urusan yang pelik bagi umat, masuk waktu sholat, Nabi menengok kepada Bilal dan berkata, arihna biha ya Bilal, hibur kami dengan panggilan sholat wahai Bilal. Gini ya Bu ya, dengarkan. Ada istri yang hafal Al-Quran 30 juz, banyak. Ada istri yang sholat 5 waktu secara sempurna, beserta sunnahnya, qiyamul lailnya, duhanya juga banyak. Ada istri yang puasa Ramadan secara penuh, beserta sunnah Senin Kamisnya juga banyak. Tetapi sayangnya mereka diancam oleh nerakanya Allah. Kenapa? Karena mereka tidak turut dan patuh terhadap perintah suaminya. Mereka melalaikan daripada hak-hak suaminya yang wajib atas dirinya. Ingat Bu, laki-laki yang bersama kita saat ini adalah pasangan yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Maka untuk itu apabila suami kita taat pada Allah, taat pada Rasulullah, maka wajib kita seorang istri untuk mentaati daripada perintahnya. Kenapa? Karena tidak mungkin perintah maksiat keluar daripada mulut orang yang takut dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Dengarkan ya teman-teman. Kita sebagai manusia jangan mempunyai sifat sombong, apalagi angkuh. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki jatahnya untuk jatuh. Dan ingat, kita ini hanya seorang hamba. Jangan bertingkah seolah-olah kita yang mempunyai segalanya. Paham? Dengarkan ya Nona. Terkadang memang sebagian laki-laki lebih mengedepankan fisik. Dan memang terkadang sebagian laki-laki lebih mendahulukan yang cantik. Serta memang terkadang laki-laki lebih menilai tampilan luar daripada tampilan dalam. Tapi meskipun begitu, kamu tidak perlu mati-matian untuk mengubah fisikmu. Yang kamu perlu hanyalah menemukan seseorang yang mau menerimamu apa adanya, yang selalu bersyukur atas segala kekuranganmu, dan siap melengkapi daripada berbagai macam kekuranganmu. Barakallahu fikum. Gini ya Bu ya, dengarkan. Terkadang kebanyakan orang yang menikah itu modalnya cuma 2. Pertama kerja, yang kedua cinta. Padahal selain itu masih banyak kekurangan yang lainnya. Dan yang terjadi anak muda menikah seperti itu. Sehingga menjelang pernikahan yang sibuk dicari bagaimana gedung yang megah, pelaminan yang indah, catering yang enak, seragam yang bagus. Padahal yang dibutuhkan oleh orang yang menikah ada yang jauh lebih penting dari itu. Di antaranya ilmu pernikahan, bagaimana kewajiban seorang istri terhadap suami, suami terhadap istri, parenting pernikahan, psikologi pernikahan, survival antara tahun pertama sampai tahun kelima, pernikahan yang sangat rentan untuk berpisah. Itu yang lebih penting. Dan orang tua di zaman sekarang pun yang ditanya terhadap anaknya, nak kamu cinta? Cinta.
Dia sudah kerja, sudah bungkus. Zaman sekarang mah kayak gitu. Makanya jangan salahkan apabila anak kita 1 tahun pernikahan, 2 tahun pernikahan sudah bubar. Kenapa? Karena didasarinya hanya dengan modal cinta dan juga kerja, tanpa ada modal agama. Teruntuk teman-teman semuanya, dengarkan. Berbicara memilih pasangan, sampai kapanpun kita nggak akan bisa menemukan pasangan yang tepat, apalagi yang sempurna. Karena sejatinya ketepatan terletak pada bagaimana kita bisa menerima satu sama lain, dan kesempurnaan terletak pada perjuangan untuk saling menguatkan. Maka untuk itu, pilihlah salah satu dan jalani sepenuh hati. Yang sekiranya kurangnya yang paling bisa kamu toleransi, dan kelebihannya yang paling bisa kamu syukuri. Ingat, kalau kita mencari pasangan yang sempurna, sampai mati gak akan ketemu jodohnya. Karena pada dasarnya, hubungan itu kita sendiri yang menyempurnakan. Barakallahu fikum. Bib, kata-kata buat hari ini. Buat para jomblo ya, jangan merasa lebih pintar dari Nabi. Nabi sudah kasih tahu, cari yang agamanya baik, kamu akan jadi orang yang beruntung. Sehingga nggak usah banyak pilih-pilih. Selesaikan masa jomblomu dengan taslim, ikut Nabi, cari agamanya baik, kamu akan jadi orang beruntung. Allah, kamu. Teruntuk bagi kalian para suami, dengarkan. Perlakukanlah istrimu dengan baik. Kenapa? Karena istrimu adalah satu-satunya wanita yang mencintaimu tanpa tapi. Ya, ibumu mencintaimu, tapi kamu adalah anaknya. Begitupun ayahmu mencintaimu, tetapi kamu adalah anaknya. Keluargamu, kerabatmu mencintaimu, tapi mereka adalah keluarga dan juga kerabatmu. Tetapi istrimu berada di level yang berbeda. Dia bukan siapa-siapa, lalu dia datang menjadi pendamping hidupmu, menemani susah hingga senangmu, mendoakanmu tanpa henti, mengurus anak-anakmu. Untuk itu, seharusnya kamu tahu apa yang harus seorang istri dapatkan dari seorang suami. Gini ya Bu ya, dengarkan. Setinggi apapun gelar ijazah seorang istri, setinggi apapun prestasi seorang istri, setinggi apapun gaji seorang istri, maka posisinya tetaplah tidak lebih tinggi daripada suaminya. Ya, pada dasarnya memang dunia menuntut seorang wanita sejajar dengan pria. Tetapi dalam agama, suami adalah qawwam, pemimpin dalam rumah tangga. Maka meskipun seorang istri mampu mengungguli suaminya dalam segala sisi, tidak ada alasan untuk seorang istri tidak taat dan hormat kepada suaminya. Maka untuk itu bagi kalian para istri, hormati, taatilah suami kalian selama itu tidak bermaksiat pada Allah. Catat itu baik-baik. Dengarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia hanya dengan 2 tangan. Dan dengan 2 tangan ini tidak mungkin kita bisa menutupi semua mulut orang yang menghakimi kita. Oleh karena itu, gunakanlah 2 tangan ini untuk menutupi telinga kita sendiri, agar kita terhindar dari omongan-omongan orang yang menjatuhkan kita. Fokuslah perbaiki diri dan jangan pedulikan omongan-omongan orang yang menjatuhkan kita. Gini ya Bu ya, dengarkan. Istri yang baik itu tidak akan pusing dengan respon suaminya. Meskipun suaminya tidak memperhatikan dia, tidak memberikan pujian terhadap dia,
tidak memberikan hadiah-hadiah terbaik untuk dia. Tetapi istri tersebut tetap melayani suaminya dengan baik. Kenapa? Karena dia faham kewajiban dia bukan semata dia melihat suaminya, tetapi dia melihat siapa yang memerintahkan kewajiban tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi lain dia faham bahwasannya sebaik-baiknya ridho hanyalah ridho Allah. Sebaik-baiknya pujian hanya dari Allah, dan juga sebaik-baik balasan hanya dari Allah. Itu istri yang baik kayak gitu. Teruntuk teman-teman semuanya, dengarkan. Jangan pernah mengukur badan kita dengan baju orang lain. Karena setiap badan pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kehidupan. Jangan pernah mengukur kehidupan kita dengan kebahagiaan orang lain. Karena setiap kebahagiaan punya takarannya masing-masing. Maka dari itu, tenang saja. Jika waktunya sudah tiba, dengan izin Allah, apa yang kamu inginkan pasti akan Allah wujudkan. Allah telah menuliskan setiap cerita hidupmu dengan indah tanpa kamu ketahui. Maka tugasmu teruslah berdoa, teruslah berusaha, teruslah bersabar, dan juga teruslah bertawakal. Karena yang terbaik dari Allah sedang dipersiapkan dalam waktu yang tepat dan juga dengan cara yang indah. Barakallahu fikum. Gini bro, menurut lu ketika lu kemarin batal nikah, itu adalah satu musibah atau satu nikmat? Musibah. Padahal kalau lu sadar, mungkin dengan batalnya lu nikah kemarin, itu adalah salah satu bentuk jawaban daripada doa-doa lu. Lu kan dari dulu minta jodoh yang terbaik, betul kan? Betul. Oke lah, pada dasarnya itu adalah sesuatu yang lu gak suka, bahkan lu anggap musibah. Tetapi Allah itu tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Mungkin bisa jadi saat lu jadi sama dia, lu malah punya problem dalam rumah tangga, pisah di tengah jalan, gitu kan. Makanya udahlah, sabar aja, sabar. Dengarkan ya Tuhan, wanita memanglah hakikat mereka adalah menunggu. Namun satu yang harus kamu tahu, yang mereka takutkan adalah mereka yang menunggumu, tapi orang lain yang memilikimu. Teruntuk bagi kalian para wanita, dengarkan. Laki-laki kalau udah ngelarang seorang wanita, itu bukan tanpa sebab. Justru karena dia itu tahu bagaimana kehidupan di dunia luar. Justru karena dia tahu bagaimana jahatnya dunia luar terhadap seorang wanita. Untuk itu dia melarang kalian itu bukan karena dia enggak sayang. Justru karena dia itu sayang terhadap kalian. Dengarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia hanya dengan 2 tangan. Dan dengan 2 tangan ini tidak mungkin kita bisa menutupi semua mulut orang yang menghakimi kita. Oleh karena itu, gunakanlah 2 tangan ini untuk menutupi telinga kita sendiri, agar kita terhindar dari omongan-omongan orang yang menjatuhkan kita. Fokuslah perbaiki diri dan jangan pedulikan omongan-omongan orang yang menjatuhkan kita. Gini ya Bu ya, dengarkan. Istri yang baik itu tidak akan pusing dengan respon suaminya. Meskipun suaminya tidak memperhatikan dia, tidak memberikan pujian terhadap dia, tidak memberikan hadiah-hadiah terbaik untuk dia, tetapi istri tersebut tetap melayani suaminya dengan baik. Kenapa? Karena dia faham kewajiban dia bukan semata dia melihat suaminya, tetapi dia melihat siapa yang memerintahkan kewajiban tersebut. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sisi lain dia faham
bahwasannya sebaik-baiknya ridho hanyalah ridho Allah, sebaik-baiknya pujian hanya dari Allah, dan juga sebaik-baik balasan hanya dari Allah. Tuh istri yang baik kayak gitu. Teruntuk teman-teman semuanya, dengarkan. Jangan pernah mengukur badan kita dengan baju orang lain. Karena setiap badan pasti memiliki ukuran yang berbeda-beda. Begitu juga dengan kehidupan. Jangan pernah mengukur kehidupan kita dengan kebahagiaan orang lain. Karena setiap kebahagiaan punya takarannya masing-masing. Maka dari itu, tenang saja. Jika waktunya sudah tiba, dengan izin Allah, apa yang kamu inginkan pasti akan Allah wujudkan. Allah telah menuliskan setiap cerita hidupmu dengan indah tanpa kamu ketahui. Maka tugasmu teruslah berdoa, teruslah berusaha, teruslah bersabar, dan juga teruslah bertawakal. Karena yang terbaik dari Allah sedang dipersiapkan dalam waktu yang tepat dan juga dengan cara yang indah. Barakallahu fikum. Gini bro, menurut lu ketika lu kemarin batal nikah, itu adalah satu musibah atau satu nikmah? Musibah. Padahal kalau lu sadar, mungkin dengan batalnya lu nikah kemarin, itu adalah salah satu bentuk jawaban daripada doa-doa lu. Lu kan dari dulu minta jodoh yang terbaik, betul kan? Betul. Oke lah, pada dasarnya itu adalah sesuatu yang lu gak suka, bahkan lu anggap musibah. Tetapi Allah itu tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Mungkin bisa jadi saat lu jadi sama dia, lu malah punya problem dalam rumah tangga, pisah di tengah jalan, gitu kan. Makanya udahlah, sabar aja, sabar. Teruntuk kamu yang sudah punya pasangan, dengarkan. Jangan pernah kamu menyia-nyiakan orang yang berusaha membuatmu bahagia. Karena tanpa kamu sadari, di luaran sana banyak orang yang menginginkan posisi tersebut. Tetapi orang tersebut malah memilih dirimu. Untuk itu, jaga dengan baik. Paham? Teruntuk bagi kalian para wanita, dengarkan. Laki-laki kalau udah ngelarang seorang wanita, itu bukan tanpa sebab. Justru karena dia itu tahu bagaimana kehidupan di dunia luar. Justru karena dia tahu bagaimana jahatnya dunia luar terhadap seorang wanita. Untuk itu dia melarang kalian itu bukan karena dia enggak sayang. Justru karena dia itu sayang terhadap kalian. Dengarkan ya Tuhan, wanita memanglah hakikat mereka adalah menunggu. Namun satu yang harus kamu tahu, yang mereka takutkan adalah mereka yang menunggumu, tapi orang lain yang memilikimu. Teruntuk bagi kalian para laki-laki, dengarkan. Tabiat seorang wanita memanglah suka bercerita. Untuk itu, apabila nanti partner halalmu sering bercerita, meskipun ceritanya itu lagi, maka tetaplah dengarkan mereka. Jadilah pendengar yang baik, karena kebanyakan daripada mereka hanya butuh didengarkan. Barakallahu fiik. Ingatlah Nona, jika seorang laki-laki sudah kecewa, maka meskipun kamu datang dengan versi terbaik dalam hidupmu, maka yakinlah, semuanya tidak akan merubah apa-apa. Teruntuk teman-teman semuanya, dengarkan. Air tak selalu jernih, begitu juga dengan ucapanku. Kapas tak selalu putih, begitu juga dengan hatiku. Jalan tak selalu lurus, begitu juga dengan langkahku. Bila mana terselip hilap, tergores luka dalam tawa, terbelit pilu di dalam tingkah laku, tersinggung rasa dalam berbicara, ane memohon maaf lahir dan batin.
Mudah-mudahan amaliyah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku tidak pernah takut dengan yang namanya masalah. Selama keningku masih bisa bersujud di atas sejadah, maka insya Allah segala macam masalah akan menjadi mudah. Asik baik ke? Penolakan kebenaran. Semua orang sedunia, mufti sedunia kalau menfatwakan, misalnya ini ya, pernah melihat ya, menfatwakan bahwa Ba'alawi itu sahih nasabnya, saya tetap menolak. Ulama dunia ditolak. Ini ilmu macam apa semacam ini? Bukan ajaran kita semacam itu. Lah sekarang PC-PC itu dimasuki, terutama di Solo Raya itu sudah kena. Nanti akan saya usahakan supaya dibenahi itu PCN yang sudah mulai menolak wirid yang sering kita baca, Rabitul Haddad dan semua. Dan nanti pada gilirannya ya masyayikh kita. Saya katakan siapapun saja datang ke rumah Suwarnamun, saudara pun datang ke rumah saya, ngaku Habib, saya kasih duit. Masyarakat yang sudah aman, tenang, diganggu lagi. Sudahlah, kalau sudah tidak percaya pada Habib yang ini, sudah raja yang tidak percaya. Gak usah ngajak orang. Saya percaya kalau Habib di Indonesia ini turunan Rasulullah. Saya percaya. Itu hak saya percaya. Saudara jangan memaksakan kehendak pada orang lain. Itu namanya memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak. Saudara yang tidak percaya sudah. Ini kitab karya Habib Ali bin Hussein Al-Attas Bungur. Ketika diterbitkan, yang menerbitkan dipimpin penerbitan itu oleh satu komite. Pimpinan komite itu adalah Kiai Haji Idham Khalid. Ketua PBNU paling lama, berapa lama tuh? 3-4 periode. Kiai Haji Idham Khalid alaihi rahmatu wa ridwan, yang masuk juga sebagai pahlawan nasional. Kiai Haji Idham Khalid murid Habib Ali Bungur. Dan di dalam takriz, waktu itu beliau sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Jadi hubungan habaib dengan NU gimana? Bukan baik lagi alaqah baina Nahdlatul Ulama wal habaib, baik misal alaqah baina ruh wal jasad. Ma nadri man huwal jasad wa man huwar ruh. Jadi hubungan habaib dengan Nahdlatul Ulama itu seperti hubungan jasad dengan ruh, sampai nggak diketahui mana yang jasad, mana yang. Penghormatan Islam pada mubah itu tinggi sekali. Nabi itu seneng nak wonten tiyang guyon, tiyang happy itu seneng. Karena ngitungnya itu semua adalah al-faroh di ghairil ma'asi. Dihitung bahwa itu keceriaan yang tidak perlu maksiat. Ini mahal betul, orang bisa senang tanpa maksiat itu mahal betul. Ini sing disebut qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Sing hafid semaan ya seneng, sing ngrungokno nggih seneng, sing tok berkat nggih napa? Seneng. Panitia saged ita itu nggih seneng. Wis pokoke urip wis anggere seneng ora maksiat itu sae ngoten mawon. Apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal dan pengikut-pengikutnya. Tolong perhatikan. Siap mau dengar? Siap mau dengar? Siap mau dengar? Perhatikan, ini kitab abad keempat. Ini abad keempat. Kitab yang paling tertua, yang ditulis Ibnu Taba. Ini kitab pegangan, pedoman, salah satunya pedoman kiai-kiai sepuh. Kebenaran itu
tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Catat ini kata-kata saya. Kebenaran itu tidak kenal tempat, tidak kenal waktu. Di mana saja kebenaran itu adalah kebenaran. Contoh, saya tanya sama Kiai Karim, Kiai Karim, 2 kali 2 sama dengan 4 itu sejak kapan? Ya. Apa bisa saya berkata, hai saudara-saudaraku, 2 kali 2 sama dengan 4 perlu ditinjau kembali. Ini pendapat dulu. Kalau 2 kali 2 sama dengan ditinjau kembali, jadi gila. Setelah itu kita basuh tangan. Ini yang wajib. Ini yang wajib. Permisi ya Bu ya. Permisi ya Bu ya. Basuh tangan. Ini kadang orang-orang kadang 3 kali ya Bu ya. Kan 3 kali ya Bu ya. 1 2 3. Padahal tidak seperti itu. Padahal tidak seperti itu. Dihitung 3 kali itu kalau selang-seling. Jadi dari sini ke siku. Bukan gini ya. Awas, bukan gini ya. Begini. Dari sini siku sama kalau misalkan menggunakan gayung. Pakai gayung pun juga begitu. Dari sini ke siku. Ini dihitung 1. Ini dihitung ke kiri. Terus ke kiri. Ini baru dihitung. Ini baru dihitung. Yang penting 3 kali itu kanan kiri. Kadang-kadang kan orang begini 1 2 3 padahal itu dihitung 3 kali itu kanan kiri. Setelah itu Oke. Jadi ketika membasuh tangan kanan kiri atau kanan dan beliau tadi Ning Umi Laila mengeluarkan statement salah begitu ya. Memang menyalahkan orang yang wudunya kanan kiri. Ini gimana ya? Karena ketika beliau menyampaikan seperti itu, di saat yang bersamaan ketika saya baca kitab para ulama, kitab hadis, justru wudunya Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi wudunya Kanjeng Nabi, wudunya sahabat itu taqdimul yumna alal yusra, dan ketika taslis itu ya kanan, kiri. Jadi ketika beliau menyalahkan tadi di awal statement, itu di saat yang bersamaan ketika saya itu baca kitabnya para ulama, justru para sahabat itu wudunya kanan. Itu yang tadi disalahkan oleh Ning Umi Laila itu. Tapi mungkin beliau sabkul lisan, jadi keperucut gitu ya, karena mungkin grogi, karena mungkin lupa, jadi ya lagi-lagi tidak disengaja begitu. Begini, misalkan ada satu hadis begitu ya, yang saya temukan begini riwayatnya. Anna Utsman da'a biwudu'in. Jadi pernah suatu ketika sahabat Utsman itu minta air untuk wudu. Tsumma ghassala kaffaihi salasa maratin. Kemudian beliau membasuh telapak tangannya 3 kali. Kemudian tsumma tamadmadha. Ada riwayat tsumma madmadha wastansaqa wastansara. Kemudian beliau kekemu madmadha, kemudian istinsyak, nyesep banyu marang irung kalau cara Jawa, kemudian istinsar, itu mengeluarkan air dari hidung. Kemudian tsumma ghassala wajhahu salasa maratin. Kemudian beliau itu membasuh wajahnya 3 kali. Lah ini, tsumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa maratin. Membasuh tangan kanannya 3 kali. Lah itu mulai dari jemari kemudian sampai siku itu 3 kali. 1 2 3. Tsummal yusra mithla dzalik. 1 2 3. Itu justru yang disalahkan oleh Ning Umi Laila, itu dipraktekkan dan dicontohkan oleh sahabat Utsman, dan sahabat Utsman tentu ikut ajaran yang dipraktekkan, yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Lah itu. Jadi ini agak gimana gitu ya. Jadi sahabat wudunya seperti itu, kemudian Ning Umi Laila menyampaikan saya akan menyalahkan wudunya orang yang 1 2 3, kemudian 1 2 3. Jadi taslis kalau dalam bahasa fikihnya. Lah adapun wudu yang tadi disampaikan oleh Ning Umi Laila yang cara membasuhnya itu kanan kiri begitu, itu memang tidak salah juga. Jadi kalau saya baca dalam kitab I'anatul Talibin misalnya halaman 51. Halaman 51 itu ada keterangan demikian. Keterangannya demikian. Lah ini. Lau ghassala al-yumna min yadayhi wa rijlaihi marratan tsummal yusra. Kalau ada orang yang wudu itu membasuh tangan atau mungkin kaki ya. Kemudian 1 kali kanan dulu, kemudian tsummal yusra kiri 1 kali.
Nah ini. Kadzalika wa hakadza bisaniyati wa salisati hasalat fadilatu taslis. Kemudian kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi. Maka kata para ulama dalam kitab ini hasalat fadilatu taslis, maka dia tetap mendapatkan keutamaannya taslis, tetap sah juga, tidak masalah begitu loh. Kenapa demikian? Li'annal yadaini wa rijlaini ka'udwin wahidin. Karena kedua tangan kita, kedua kaki kita itu tak ubahnya seperti satu anggota. Karena satu anggota maka suka-suka. Mau kanan boleh, mau kiri boleh, mau kanan kiri juga boleh. Tetapi yang dicontohkan oleh para sahabat, oleh Kanjeng Nabi itu kanan, kiri. Sekalipun tadi kata para ulama juga tidak salah ketika kanan kiri begitu. Cuman ini yang disayangkan, yang dipraktekkan, yang dicontohkan, bahkan yang lebih utama begitu ya. Itu seakan-akan dimiringkan begitu. Tapi sekali lagi jangan menyalahkan beliau karena mungkin beliau lupa sabkul lisan atau bagaimana. Nah itu. Jadi ya tetap semangat berdakwah untuk Ning Umi Laila. Jadi mungkin perbanyak mutolaah dulu. Karena ya tadi ketika grogi mungkin jadi lupa begitu ya. Mungkin dengan berbanyak mutolaah mungkin jadi tidak lupa atau bagaimana. Ya mungkin ini hanya tambahan saja tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Wallahu a'lam bishawab. Tidur dalam keadaan telanjang dan makan sambil tiduran itu ternyata menjadikan seseorang itu fakir. Yuk kita baca kitab Ta'limut Ta'alim, 34 kebiasaan buruk yang menjadikan orang itu fakir. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad warada fihi haditsun khasun wa kadza naumus subhah yamna'u ar-rizqa wa kathratun naumi turithul faqra wa faqrul ilmi. Nah ini. Kebiasaan yang menjadikan orang itu fakir. Yang pertama adalah tidur pagi. Kebiasaan tidur pagi, ba'da subuh, dan kathratun naum. Terlalu banyak tidur. Nah itu. Maka itu yamna'u ar-rizqa. Maka itu menghambat rizki. Lah itu. Turithul faqra, menjadikan orang itu fakir, wa faqrul ilmi. Bukan hanya fakir secara finansial, tapi juga fakir ilmu. Nah, bukan hanya itu. Wan naumu uryanan. Tidur dalam keadaan telanjang. Wal baulu uryanan. Kencing dalam keadaan telanjang. Wal aklu junuban, makan dalam kondisi junub. Wa muttaqian ala janbin, dan makan sambil tiduran. Ternyata ini menjadikan fakir. Wa tahawunu bisuqatil maidah, kegampang meremehkan sisa-sisa makanan yang tercecer. Awas. Wa harkul qasil basali wa thaumi, membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Wa kansul baiti bil mindili wa kansul baiti bil laili. Ini ngepel dengan sapu tangan dan ngepel nyapu di malam hari. Itu juga ternyata menjadikan orang itu fakir. Kalau Syekh Zarnuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'alim. Selanjutnya wa tarkul kumamah fil baiti, meninggalkan sampah yang berserakan di rumah. Wal masyu kudamal masyayikh, berjalan di depan orang yang sepuh, orang yang lebih tua dari kita. Awas, ini nggak sopan dan menjadikan fakir. Wanidaul abawaini bismihima, memanggil kedua orang tua dengan sebutan nama. Itu bukan bapak, bukan ibu, tapi langsung nama. Wal hilalu bikulli hasabah, menyongkel gigi, yang kan gosok gigi, ngaruk-ngaruk gigi dengan sesuatu yang kasar. Wa ghuslul yadi bitini wat turab, kemudian membersihkan tangan dengan debu dan dengan debu dan tanah. Lah itu. Wal julusu alal atabah wal ittika'u ala ahadi zaujil bab, duduk-duduk depan pintu. Jadi orang dulu ngomong duduk-duduk depan pintu itu kan pamali, ternyata menjadikan fakir juga masuk di sini. Wa tawaddu'u fil mabrosi, kemudian wudu di tempat. Wahiyatatul thawbi ala badanihi, menjahit pakaian sementara pakaiannya itu lagi dipakai. Awas, ini juga tidak sopan dan menjadikan fakir. Wa tajfiful wajhi bi thawbi, mengeringkan wajah. Awas, membasuh wajah, ngusap wajah dengan menggunakan baju yang kita pakai. Awas, itu juga tidak diperkenankan. Wa tarkul baitil al-ankabuti fil baiti, membiarkan sarang laba-laba itu di rumah. Awas, itu juga tidak diperkenankan. Wa tahawun bisolati, kemudian menggampangkan sholat. Nantilah masih jam 12:30, awas. Kemudian wa isra'ul
Khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri. Cepat-cepat keluar dari masjid setelah sholat subuh. Awas, tidak doa dulu, tidak dzikir dulu. Wal ibtikaru fi dhahabi ila suqi wal ibta'u fir ruju'i minhu. Berangkat gasik banget, awas. Berangkat terlalu gasik ke pasar kerja itu kalau di sini kurang adab dan menjadikan fakir. Berangkat terlalu gasik dan pulang terlalu lama lah itu. Maka menjadikan orang itu fakir. Kemudian wasyira'u kusairatil khubzi minal fuqara'i su'al, membeli roti dari orang fakir yang minta-minta, ini juga. Wa du'a'u syarri alal, mendoakan keburukan kepada orang tua. Wa tarkut tahmilil awani, kemudian meninggalkan wadah itu terbuka, tidak ditutup. Wa idfa'us siraji bin nafasi, kemudian meniup lilin dengan tiupan, mematikan lilin dengan tiupan. Ini juga menjadikan fakir. Kemudian kullu dzalik yuridul faqra, maka semua itu menjadikan fakir. Urifa dzalik bil athar, dan ini juga diketahui dengan riwayat-riwayat dengan athar. Wa kadza, dan demikian juga yang menjadikan orang itu fakir, al-kitabah bi qalamin ma'kut, nulis dengan pulpen yang rusak. Awas, nulis dengan pulpen yang rusak. Wal imtisyatu bimashtin munkasirin, sisiran dengan sisir yang rusak, ini juga menjadikan fakir. Wa tarkud doa bil khairi lil walidaini, meninggalkan doa kebaikan kepada kedua orang tua. Kemudian wa ta'ammum qaidan wa tasarwulu qaiman, bersorban dalam kondisi duduk dan memakai celana panjang dalam kondisi berdiri, ini juga tidak berkenankan. Wal bukhlu wat takfir wal israh wal kasal wat tawani wat tahawun fil umuri laini, orang yang pelit, orang yang terlalu irit, orang yang berlebihan, orang yang kegampang, orang yang malas dalam semua perkara, itu semuanya kullu dzalik yurithul faqra, itu menjadikan orang itu fakir. Inilah 34 hal kebiasaan buruk yang menjadikan orang itu fakir versi Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limut Ta'alim. Kadang hal-hal yang seperti ini kita masih melakukan ya. Semoga setelah kita belajar ini ke depan bisa dirubah. Wallahu a'lam bishawab. Meninggal dalam keadaan disantet, katanya ruhnya itu dijadikan perbudakan oleh bangsa jin. Itu kira-kira omongan orang awam, omongan orang Jawa. Sesekali saya pernah mendengarkan demikian. Itu kalau ditinjau dalam segi agama bagaimana itu? Jadi kayak meninggal tidak wajar, tiba-tiba meninggal dalam kondisi yang ya secara logika, secara medis itu tidak masuk begitu ya. Dalam kaidah ada yang mengatakan demikian. Suatu kematian, ada ulama yang mengatakan demikian. Suatu kematian yang matinya itu, yang meninggalnya itu ala ghairi kaifiyatil ma'dun. Jadi meninggalnya itu tidak wajar, tidak seperti biasa, artinya bukan karena sakit, bukan karena apa-apa. Maka orang yang demikian itu masuk kepada syahid akhirat. Jadi dia hina di pandangan manusia, dia jelek di pandangan manusia. Tapi orang-orang yang seperti ini ternyata Allah spesialkan, Allah muliakan. Dia masuk kepada syahid akhirat. Jadi terlepas dari omongan orang Jawa seperti tadi, karena melihat ada yang meninggal tidak wajar, kemudian dituduh itu karena disantet lah, diteluh lah. Tapi kalau kita balik dalam kitab-kitab para ulama yang nanti akan saya baca, itu ternyata mendapatkan kespesialan yang sangat luar biasa. Teman-teman, termasuk orang yang melahirkan anak kemudian meninggal sekalipun anaknya hasil zina, itu syahid akhirat loh. Yuk kita baca, ada 12 orang yang digolongkan meninggal syahid oleh dalam kitab Nihayatul Zen. Termasuknya orang yang kebakaran, orang yang terbawa banjir, itu masuk ke dalam 12 perkara ini. Kita lanjut video part berikutnya yang menjelaskan 12 orang yang digolongkan mati syahid akhirat. Yuk kita lanjut ke video yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak makan kacang-kacangan, makan ikan, dan makan apel yang kecut itu menjadikan akal itu bodoh, menjadikan akal itu nggak cerdas. Ini termaktub dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim karya Mbah Qasim Asy'ari. Keterangannya demikian. Wa an yuqallila isti'malal mata'imi allati hiya min asbabil baladah. Pertama, Mbah Qasim menyampaikan santri itu harus mempersedikit makan, jadi mencukupkan makannya, karena banyak makan itu menjadikan dedel, bodoh, lah itu. Waqdafil hawasi, dan menjadikan lemahnya panca indera. Nah, termasuk yang menjadikan bodoh dan melemahnya panca indera adalah qat tufahil khomit
nih. Makan apel yang asam, apel yang kecut itu. 2, wal baqilai, makan kacang-kacangan. Dan yang ketiga, wasurbil holli, makan cuka, minum cuka. Itu juga menjadikan bodoh dan melemahnya panca indera. Wa kadzalika ma yukthiru istimaluhu al balghama al muballidil lidhni wal muthaqqili lil badani ka kasratil albani, dan banyak minum susu dan makan ikan kasratil albani wasamaki, itu juga menjadikan lemahnya pikiran, lemahnya akal, dan menjadikan tubuh itu malas beribadah. Itu al muthaqqili lil badani. Jadi hal yang demikian ternyata untuk para santri itu sudah diwanti-wanti oleh Mbah Qasim Asy'ari untuk dijauhi. Wallahu a'lam bishawab. Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah. Benarkah demikian? Mari kita jawab dalam kitab Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub Syekh Amin Al-Qurdi. Inna arwahal mu'minina ya'tuna kulla yaumin ila sama'i dunya wa yakifuna bihidai buyutihim. Nah ini. Sungguh ahli kubur itu, roh-rohnya orang mukmin itu setiap hari mereka mendatangi langit-langit dunia dan mereka berjajar di atas atap rumah mereka. Kalau dalam kitab ini itu kulla yaumin, bukan saben malam Jumat, tapi kalau di sini kulla yaumin, setiap hari mereka datang ke langit-langit dunia dan mereka berjejer di atas rumah mereka. Lah itu. Wa yunadi kullu wahidin bisauti hazinin, ini miraron, dan mereka mengucapkan kalimat yang penuh memilukan, kalimat yang pelan, yang penuh dengan kesedihan. Apa yang mereka katakan? Ya ahli wa aqaribi wa waladi ya man sakanu buyutana wa labithu thiyabana waqtasamu amwalana. Hei orang-orang yang menempati rumahku, hei orang-orang yang memakai pakaianku, dan wahai orang-orang yang membagikan hartaku, keluargaku, anakku, kerabatku. Kata si mayit. Hal minkum man yudzakkiruna wa yatafakkuruna fi hurubatina. Nah itu, apakah tidak ada satupun dari kalian yang ingat terhadapku? Kata si mayit, kata ahli kubur. Wa yatafakkaruna fi hurubatina, dan tidakkah satu dari kalian yang memikirkan bagaimana kondisiku fi hurubatina, di dalam pengembaraanku, di dalam akhiratku maksudnya. Nah ini, jadi ahli kubur itu setiap hari nangis di atap rumah mereka, dan mereka memanggil kerabatnya, memanggil keluarganya, memanggil anaknya. Hal minkum man yudzakkiruna wa yatafakkuruna fi hurubatina. Apakah kalian tidak ingat denganku? Apakah satupun dari kalian yang tidak ada yang berpikir bagaimana tentang kondisiku sekarang fi hurubatina, di dalam akhirat? Lah itu. Wa nahnu fi sijni tawilin wa khisni syadidin. Sedangkan kami, kata ahli kubur, itu berada di penjara yang berkepanjangan, dan kami berada di penjagaan yang sangat ketat. Irhamuna yarhamkumullah. Belas kasihilah kami. Belas kasihilah kami, sayangilah kami, doakanlah kami. Yarhamkumullah, maka kalian pun akan disayangi oleh Allah. Itu. Wala tabhalu alaina qabla an tasiru mithlana. Jangan kalian pelit terhadap kami sebelum kalian jadi seperti kami. Jadi teman-teman sekalian, wala tabhalu alaina, itu maknanya mereka minta didoakan. Sesungguhnya orang yang meninggal itu juga masih butuh makan, cuman makannya beda dengan kita. Kalau kita makannya mendoan sate, kalau mereka yasin, tahlil, istighosah, itulah yang wajib kita keluarganya kirim kepada mereka, orang ahli kubur. Lah itu, karena mereka sejatinya juga masih butuh konsumsi makan, cuman beda dengan kita. Kalau kita fisik butuh makanan, kalau mereka butuh doa, butuh yasin, butuh Quran. Itulah yang kita hadiahkan kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. سئل عن ذلك شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مجموعة فتاواه، وفيها أنه سئل عن من يقول أن من استقبل القبر ودعا فقد أشرك، أو أن من توسل فقد أشرك، فقال بأن قضية التوسل مسألة تتعلق بالحلال والحرام، يعني ليست من العقائد. مسألة التوسل مسألة تتعلق بالحلال والحرام وليست من العقائد.
ولم يحكم هذا الشيخ رحمه الله بالتشريك أو بتبديع أو بتفسيق من يتوسل أو من يستقبل القبر ويدعو. والتبرك المشروع أيضا هذا ثابت في أحاديث كثيرة ونصوص كثيرة تدل عليه، منها قوله تعالى في كتاب العزيز: وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون بالقرآن، فإن هذا ما تركه آل موسى وآل هارون، هذا قالوا كانت فيه العصا، وكان في التابوت كانت فيه عصا موسى، وكانت فيه بعض الألواح، وكان فيه بعض الأشياء المنسوبة إلى النبي. هذه آثار النبي، وآثار نبينا صلى الله عليه وسلم حفظها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. في صحيح مسلم أن هناك شعرات كانت عند أم المؤمنين، كانت إذا مرض أحد تخرج له تلك الشعرات في شيء إناء يحفظها، وتجعلها في ذلك الماء، ثم تعطيه للمريض ليشربها تبركا بشعراته صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة في البخاري يقول عروة بن مسعود: دخلت على كسرى في ملكه، ودخلت على قيصر في ملكه، ودخلت على النجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. والله إنه لا يتوضأ ولا يتنخم نخامة ولا يتوضأ وضوءا إلا ويقتتلون عليه ويأتون إليه يقتتلون أيهم يدرك من ذلك شيء فيدلك به جسمه. في البخاري في الصحيح. ولا تنسوا أيضا قصته صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه واقتتل الناس على شعره، وترى أنه هو بنفسه يأمر أبا طلحة الذي حلق شعره أن يقسمه بين الناس. قال: فقسمت نصف شعره الذي حلقته، واحتفظت بالنصف الثاني لي، ثم أمره بأن يقسمه. وهكذا. ونصوص هذا كثيرة ما نستطيع أن نأتي عليها في لحظة مثل هذه. نبينا الآمن
طل طيف من محمد فالصرى في الكون يسعى أسعنا طيف فؤاد فغدا شوقا يردي لا إله إلا ربي هائم في الحب قلبي صبحه صلى وسلم ليله رؤيا محمد طل يسرا بعد عسرا جاء فتحا جاء نصرا أشرقت أنوار طه أدفأت نيران كسرى أكرم المولى تهابا فرم الفجر سهاما أبشري يا بنت وهب جئت لي دنيا بأحمد قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا وأستعين الله في ألفية مقصد النحو بها مهوية تقرب الأوصاب اللفظ موجزي والدمسة البدل بوعد منجزي وتقتدي رضا بغير سخط فإلقة ألفية ابن موتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب الثنائي الجميلا ربي خلق ضاها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد قل لا إله إلا الله قل محمد رسول الله قل لا إله إلا الله قل محمد رسول الله يا نبي يا نبي يا نبي I love you aku cinta padamu Nabi aku rindu padamu Nabi ya Nabi ya Nabi ya Nabi I love you aku cinta padamu Nabi aku rindu padamu Nabi jangan bilang kau pemuda kuat jangan mentang-mentang badan sehat bila sering kau tinggalkan sholat innalillah innalillah bila dirimu cinta sholawat bila hatimu rindu Muhammad itu baru pemuda yang hebat Masya Allah Masya Allah jangan bilang kau pemuda kuat jangan mentang-mentang badan sehat
I love you bila tak mau diajak menikah. Jangan mudah tertipu berhubungan dengan orang yang salah. Perasaan cinta anugerah terindah dalam makna cinta, cinta karena Allah. Setiap insan pasti merasakan cinta, sudah suratan dari Yang Maha Kuasa. Ingatlah hai para pemuda, engkaulah harapan bangsa. Hidup ini sangat berharga, jangan sampai kau sia-sia. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Hati-hati jangan tergoda, bujuk rayu setan neraka. Jaga diri dan keluarga agar hidup kita bahagia. Salawat, salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين، وليس نرجو سواك، فادرك إلهي دارا قبل الفناء والهلاك، يعم دنيا ودين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين. نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم، ولا نطيع اللعين. يا رب ما كتواصفا بمحمد، اغفر لنا يا سامعا لدعانا. يا رب ما كتواصفا
تراجي وصلنا واترك مناك إذا أردت منانا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا واجعل وقوفك ما بقيت ببابنا فلعل أن تحظى بنا وترانا بمحمد اغفر لنا يا فإذا قضيت حقوقنا يا مدعي عاينتنا في الكائنات عيانا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا وما علمت بأننا أهل الوفاء ومحبنا ما زال تحت لوانا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا نحن الكرام فمن أتانا قاصدا نال السعادة عندما يلقانا فانهض بعزم لا تكون مقصرا وانظر ترى العشاق حول حمانا مستبشرين بنيل ما قد أملوا فرحين مذ نظروا الجمال عيانا هاموا بعشقتهم سكارى عندما كشف الحجاب وشاهدوا
والهانا كرر لسامعي ذكرهم وحديثهم تعمل معي بحياتهم إحسانا يا Bimo